Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita adalah pertemuan atau kuliah keempat ya, dengan judul menggunakan metode bias ya. Metode bias. Nah, metode bias ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Bayes. Sebenarnya metode ini ditemukan oleh Thomas Bayes pada tahun 1700. Nah, tapi baru dipublikasi atau diterbitkan itu setelah Bayesnya tidak ada ya. Ini publish oleh Richard Price. Nah, ini ada judul papernya. An Insight Toward Solving a Problem in the Doctrine of Changes. Nah, ini judul papernya. Nah, Bayes ini dia seorang ahli statistik dan juga seorang filsuf ya dari Inggris. Nah, Peter Bayes ini dikenal juga dengan nama Bayes teorema ya, diperkenalkan atau dipublikasikan sebagai Bayes teorema. Nah, ini mengapa, apa sih metode Bayes itu gitu. Nah, di sini adalah salah satu metode sederhana yang dapat digunakan untuk data yang tidak konsisten atau data yang sering berubah. Dan juga data tersebut banyak yang bersifat bias dari titik nolnya ya. Nah, metode Bayes ini metode yang menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Metode Bayes menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan seseorang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Nah, ini ini adalah bagaimana keputusan berubah ketika ada informasi atau data baru dari suatu keputusan ini gitu. Nah, ini ada juga kelemahannya. Metode Bayes hanya bisa digunakan untuk persoalan klasifikasi dengan supervised learning. Ini harus ada supervisinya ya dalam pembelajaran. Nah, selain itu juga metode Bayes ini dalam penerapannya itu harus ada pengetahuan awal atau informasi awal untuk dapat mengambil suatu keputusan. Nah, tingkat keberhasilan dalam menyusun satu keputusan itu atau menetapkan satu keputusan tersebut itu sangat tergantung pada informasi awal atau pengetahuan awal yang diterima dalam pembuatan keputusan tersebut. Nah, kalau informasi awal ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka keputusan tersebut juga dikatakan tidak sesuai. Makanya dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Bayes ini sangat tergantung nih pada kondisi awal atau informasi awal atau data awal yang dimiliki gitu untuk mengambil atau menetapkan suatu keputusan. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan metode Bayes ini. Seperti dalam mendiagnosa suatu penyakit, misalnya dikatakan seseorang itu menderita penyakit hipertensi. Nah, ini diberikan informasi awal seperti apa. Nah, misalnya sering sakit kepala misalnya, atau sering muter-muter, atau setelah dicek tensi itu memang tensimeternya tinggi gitu ya. Nah, itu dikatakan orang menderita hipertensi. Atau juga dalam diagnosa sakit jantung. Nah, ini ada informasi awal yang diberikan sehingga dapat didiagnosa sebagai sakit jantung gitu. Nah, misalnya sekarang ini juga ada misalnya merasa sering pusing atau tidak bisa mencium, tidak ada rasa seperti itu, dan mungkin juga ada yang diare gitu, itu juga bisa didiagnosa sebagai COVID-19 ya.
Nah, selanjutnya juga ada untuk mengenali buah, misalnya diketahui warnanya seperti apa, bentuknya kecil atau besar, rasanya maniskah, asam, atau kelat atau apa. Nah, itu kita bisa menentukan ini buah apa namanya, gitu, seperti itu. Nah, ini juga untuk mengenali warna, misalnya ada warna-warna dasar. Nah, kalau ini dicampur, ini akan menjadi warna apa. Ini juga untuk mendeteksi warna kulit juga bisa digunakan metode Bayes. Selanjutnya ini untuk menentukan keputusan apakah akan melakukan olahraga, akan menciptakan suatu seni apa, psikologi seseorang itu seperti apa, ini berdasarkan keadaan-keadaan yang ada gitu. Nah, bisa juga di sini untuk menentukan jenis pakaian yang cocok, misalnya pada cuaca panas atau cuaca dingin, atau temperaturnya panas, nah, atau pada acara-acara tertentu, atau pada tempat-tempat tertentu. Nah, ini bisa kita gunakan metode Bayes. Nah, di sini juga ada untuk memilih, misalnya memilih pasangan hidup, memilih mobil akan dibeli, memilih sekolah, memilih rumah. Nah, ini dengan adanya persyaratan atau persyaratan yang kita miliki, bisa kita putuskan untuk membuat suatu keputusan atau pilihan-pilihan tertentu gitu. Selanjutnya, karena kita tadi bias ini berdasarkan pada peluang bersyarat ya. Nah, kembali kita di sini mengingat kembali apa sih peluang atau probabilitas itu gitu. Nah, di sini adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya. Suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. Ini ada kuncinya ini ya. Tingkat kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak pasti. Nah, itu adalah probabilitas atau peluang. Misalnya contoh PA 80%. Ini artinya adalah peluang bahwa kejadian A itu akan terjadi sebesar 80%. Nah, selanjutnya kalau kita ketahui peluang kejadian A itu terjadi 80%, maka peluang kejadian A itu tidak terjadi adalah 80% dikurangi 100% dikurangi 80% itu 20% itu ya. Nah, sekarang ini kita lihat ada diagram peluang. Di sini juga sebenarnya ini adalah diagram Venn ya. Ada semestanya, ada komponen-komponen dari semesta itu. Nah, di sini kita akan melihat PX gitu ya. Probabilitas X berapa atau apa saja, PY itu probabilitas atau komponen Y. Komponen Y itu apa saja? Ini kanan itu adalah P X irisan Y dan P X union Y. Nah, kalau kita lihat diagram peluang di atasnya, PX itu apa saja? Nah, dari diagram kan dapat lihat PX itu adalah E1, E2, dan E3. PY apa saja? Gitu. Ada E3, E4, dan E5. Nah, yang di kanan itu P, X irisan Y, itu apa saja. Nah, di dalam diagram Venn itu yang termasuk dalam X dan juga termasuk dalam Y itu hanya E3 ya. Nah, kalau selanjutnya ada PX union Y, itu berarti gabungan ya, X dan Y. Nah, berarti itu adalah E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, ini kembali kita belajar diagram Venn yang dulu, ini juga sama dengan diagram peluang ya. Nah, probabilitas bersyarat di sini maksudnya itu adalah
Berapa probabilitas atau, peluang kejadian, di sini PXY ya, berarti ini adalah peluang kejadian X akan terjadi dengan syarat, kejadian Y juga terjadi, gitu, seperti itu. Nah, PXY itu adalah peluang kejadian X terjadi apabila Y terjadi. Nah, kalau secara rumus itu adalah PX irisan Y dibagi dengan Y, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke diagram Venn, yang tadi itu adalah X irisan Y, ya, itu menunjukkan berapa peluang kejadian X terjadi apabila kejadian Y terjadi. Ini disebut dengan kejadian atau probabilitas bersyarat. Nah, di sini kita lihat contoh adalah probabilitas bersyarat untuk olahraga ya atau olahraga tidak ya. Nah, di sini ada kita lihat ada cuaca, ada temperatur, ada kecepatan angin. Nah, yang di sini ditanya adalah berapa peluang orang berolahraga ya pada cuaca cerah? Persyaratannya itu adalah cuaca cerah. Nah, berolahraga ya. Nah, kita lihat di sini yang berolahraga ya itu ada nomor 1, 2, 4, dan 6. Berarti itu ada 4 ya yang berolahraga ya. Dari total data 6, berarti 4/6 itu yang berolahraga ya. Nah, kita lihat di sini berikutnya adalah yang cuaca cerah berolahraga ya. Cuaca cerah berolahraga ya. Kita lihat yang di kiri cuacanya cerah berolahraga ya. Berarti nomor 1 iya. Cuaca cerah nomor 2 berolahraga ya, itu yang nomor 2. Itu udah 2. Cuaca cerah nomor 4 ya, cuaca cerah berolahraga ya. Dan juga nomor 6 cerah berolahraga ya. Berarti dari sini juga ada 4 ya, 4/6 cuaca cerah berolahraga ya. Nah, di sini berapa peluang orang berolahraga ya pada cuaca cerah? Ini adalah 4/6 dibagi dengan 4/6, itu sama dengan 1 atau 100%. Nah, kesimpulannya adalah peluang orang melakukan olahraga pada cuaca cerah adalah 100%. Nah, ini kita lihat contoh berikutnya juga adalah peluang orang berolahraga ya pada cuaca cerah dan temperatur normal. Nah, ini ada 2 persyaratan ya. Nah, kembali kita lihat di sini yang berolahraga ya, P olahraga sama dengan ya itu ada nomor 1, 2, dan 6. Berarti itu adalah 3/6 ya. Nah, cuaca cerah, temperatur normal, olahraga ya, kita lihat cerah dan normal itu ada 1, cerah dan ini tidak ya, tidak kita lihat. Yang nomor 2 yang kita lihat adalah cerah dan normal yang nomor 6. Ini berarti ada 1 dan 6, berarti 2/6 ya. Nah, ini probabilitas orang melakukan olahraga ya pada cuaca cerah dan temperatur normal itu sama dengan 2/6 dibagi dengan 3/6 atau sama dengan 2/3 atau 67%. Kita lihat juga contoh berikutnya. Ini adalah peluang atau probabilitas orang berolahraga ya pada cuaca cerah dan temperatur tinggi. Nah, ini persyaratannya cuaca cerah dan temperatur tinggi. Nah, kita lihat di sini yang berolahraga ya itu ada 1, 2, dan 6. Berarti hanya 3 ya, berarti 3/6. Cuaca cerah temperatur tinggi olahraga ya, berarti kita lihat cerah tinggi. Ini nomor 2. Cerah tinggi dan tidak, berarti ini bukan ya. Cerah normal juga bukan, berarti yang ada itu cerah tinggi ya, berarti hanya 1 ini ya, 1 yang nomor 2 saja. Berarti cuaca cerah temperatur tinggi olahraga ya hanya 1, itu 1/6 dari data.
Nah, probabilitas atau peluang orang olahraga ya pada cuaca cerah dan temperatur tinggi itu adalah 1/6 dibagi dengan 3/6, sama dengan 1/3, atau dalam hal ini kalau kita persentase itu sekitar 33% ya. Nanti demikian kuliah hari ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.